Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Football Talk bersama saya Pasha Muhammad Rizky Andaya. Dan di Football Talk kali ini gue mau review sedikit match dari Persita Tangerang lawan PSIS Semarang. Ada juga Persib Bandung lawan Barito Putra. Mungkin dua match dulu yang gue coba review lebih panjang lagi di sini ya. Jadi di sini kita pertama bahas dulu Persita Tangerang lawan PSIS Semarang. Jujur, ini game yang menurut gua agak ngebosenin sih. Karena di babak pertama tuh jujur mainnya tuh semua gak jelas, berantakan dan gak ada kreativitas dari kedua tim. Mainnya ya kayak gitu-gitu aja, cuman long ball, ntar main dari sayap, terus crossing, main dari sayap, terus nusuk, kasih oper, shoot jarak jauh, ya kayak gitu-gitu aja sih kalau dari yang gue lihat ya. Makanya di babak pertama nih agak ngebosenin gitu. Karena gue ngerti sih emang yang pertama dari Persita Tangerang itu kehilangan kreator serangan ya, Ezekiel Pulga Vidal dan juga Elisa Basna yang harus akumulasi kartu kuning. Dan kalau PSIS Semarang itu kehilangan Jonathan Kantiana karena cedera ya waktu official training. Jadi itu sayang banget sih, dan itu sebenarnya keuntungan juga buat Persita Tangerang ya. Apalagi PSIS juga Carlos Fortes masih cedera, jadi dia juga sama-sama pakai cuma 2 asing, kita juga pakai, Persita juga pakai 2 asing. Dan tapi gue ngelihat di babak kedua itu mulai ada peningkatan dari kedua tim ya. Kedua tim saling ngegempur, saling ngepres, dan dari Persita juga kombinasi passingnya jauh lebih bagus, mainnya lebih bervariasi, lebih kreatif. Dan kalau dari PSIS, dari yang gue lihat itu tiga depannya ini si Taisei Marukawa, Octavianus sama Rian Ardiansyah jadi makin klop ya, maksudnya kerjasamanya, komunikasinya jadi lebih bagus. Pergerakan tanpa bola dari ketiga pemain ini juga gokil, ditambah support dari gelandangnya tuh kalau gak salah Guntur Triaji sama siapa gitu lah, gue lupa. Dan apalagi bek kanan juga si Fredian Wahyu dan satu lagi si Friendly di back kiri juga sama-sama nge-support. Fredian Wahyu juga ngasih crossing yang menurut gua gokil, membahayakan pertahanannya Persita ya. Tapi di lain sisi juga Persita defense-nya juga bagus. Yohanes Kandaimu terutama, Agustin Cataneo juga mainnya jadi meningkat lah performanya. Dan gol tercipta oleh Ramiro Vergonzi yang menurut gue di golnya luar biasa sih. Long ball dari Bae Shin-yong itu benar-benar itu umpan mahal sih kalau gue bilang, karena itu benar-benar long ball yang pas banget di kaki ya Ramiro Vergonzi. Jadi itu long ball yang langsung direct ke kaki gitu. Itu keren lah pokoknya kalau gue lihat ya. Dan Ramiro pun striker yang pergerakan tanpa bolanya juga bagus ya, maksudnya dia pintar nyari celah. Dan juga di situ ada kesalahan dari Dewangga yang menurut gue sebenarnya bisa dibilang ya 50-50 antara kesalahan atau bukan kesalahan ya. Gue sih bilang itu kesalahan ya, karena dia gak ngelihat ada Ramiro Vergonzi datang dari belakang. Seandainya Dewangga waktu itu ngelihat ada Ramiro datang, mungkin dia bakal cepet nge-cover sih ya. Dan oh iya, dari PSIS juga ada beberapa blunder yang menurut gua lucu sih ya. Pas Ali Sesai salah oper lah, terus si kipernya Ray Redondo juga ada salah oper, itu hampir aja ngegolin tuh Persita tuh, gila sih. Ya jadi mungkin segitu aja sih ya review dari match Persita Tangerang sama Persib Bandung. Persita Tangerang sama Persib Bandung sama PSIS, maksudnya Persita Tangerang sama PSIS. Ya oke lah, maksudnya Persita dapat 3 poin, tapi semoga aja kedua tim kedepannya itu jadi lebih baik lagi ya. Persita Tangerang mainnya bisa lebih bagus, dan PSIS juga sama, bisa meraih 3 poin di pertandingan berikutnya. Dan juga oh iya, gue baru tahu juga nih di sini tuh ada kejadian yang wah parah sih, ada kerusuhan ya antara supporter PSIS sama Persita Tangerang. Nanti bakal gue review di video selanjutnya.
Oke lah, kita langsung masuk ke Persib Bandung lawan Barito Putra. Ini skor 5-2 dan menurut gua cukup menghibur sih, karena di sini itu di pertandingan Persib Bandung lawan Barito Putra ini gue kebetulan baru nonton tadi sih. Jadi gue nonton itu pas live-nya coba babak pertama, lanjut di babak kedua gue nontonnya pas baru banget tadi. Dan di pertandingan ini cukup seru juga, sama pertandingan yang cukup menghibur. Skor 5-2 karena 4-0 babak pertama ini. Gue yakin sih Barito Putra ini gue ngeliat kayaknya dia pakai lapis kedua ya, karena banyak pemain yang gue gak kenal di sini. Yang gue tahu itu cuma Aditya Harlan, Bayu Pradana, Frank Sokoy, sama Renan Alves. Saya gue gak tahu. Sama si Mike Ott inilah, dia juga sering main kan, dipasang di starting. Dan di sini gue ngelihat karena dia mungkin pakai lapis kedua, jadi pemainnya pada kaget sih ya. Jujur di sini sih gue ngelihat kayaknya pemainnya pada kaget. Kenapa? Karena di babak pertama jadi kayak mereka mulai dari belakang, tapi di press dikit langsung pada panik pemainnya. Itu apalagi di si gelandang ya, sering banyak salah operan. Bahkan Bayu Pradana aja yang biasanya main fleksibel, ini jadi kayak bingung sih Bayu Pradana juga mainnya gue lihat. Dan backnya juga di sini gue lihat Renan Alves itu kerja keras lah untuk ngecover teman-temannya. Dan ya banyak miskomunikasi lah. Dan ini komunikasi dari Barito Putra sih kacau. Komunikasi tanpa bolanya pas begitu dia lagi defend itu kacau banget, karena banyak salah oper, banyak salah pengertian. Renan Alves sama Aditya Harlan juga kayak kurang komunikasi. Makanya jadi gol pertama dari David Da Silva tuh, karena ada jadi kayak si Renan Alves tackle, Aditya Harlan mau ngambil, bolanya malah mantul ke David Da Silva. Itu ada kesalahan dari situ. Dan gue ngeliat di sini Aditya Harlan mainnya juga gimana ya, parah lah, kacau lah Aditya Harlan tuh. Bayu Pradana juga mainnya beda, jadi aneh lah. Gue ngeliat kayak Barito nih gak ada asing-asingnya, gak ada terus gak ada Lutfi Kamal, itu kacau sih mainnya. Dan kalau dari Persib Bandung, jujur ya, kedatangan Luis Milla ini bawa impact yang sangat besar banget buat Persib Bandung. Karena gini, pertama, kalau gue bandingin sama Renan Alves, maaf gue udah ngantuk. Kalau gue bandingin era Luis Milla sama eranya si Rene Alberts, itu jauh beda banget. Karena di zaman Rene Alberts itu ya, gue ngeliat si pemain Persib ini mainnya kayak lemes, pengen nyari gol cepet gitu, gol cepet yang ibaratkan gini, kayak bola tuh harus cepet ke depan lah. Walaupun pemainnya masih numpuk di belakang nih, tapi bola tuh harus cepet ke depan. Dan ujung-ujungnya gini ya, gue merem aja itu bisa tahu mainnya Persib kayak gimana waktu zamannya Rene Alberts ya. Jadi bola mulai dari belakang nih, dari Nick Wipers kasih ke Mark Locke long ball ke sayap umpan ke David Da Silva, atau enggak sayapnya nusuk shoot dari jauh ya, kayak gitu-gitu aja main ya. Dan Luis Milla ini datang membawa perubahan yang sangat berbeda ya. Ini perubahan yang pokoknya Persib ini beda banget dari gue lihat yang sebelumnya. Karena gini, pertama Persib itu di sini lebih mengutamakan short pass. Dia main formasi 3-4-3. Di sini mengutamakan main bola bawah, walaupun bola bawahnya kadang nggak sempurna ya. Dan di sini bola bawahnya itu sangat efektif, apalagi waktu Persib itu main fast build up. Karena di sini golnya tuh semua proses, hampir semuanya proses. Gol David Da Silva itu dari proses. Gimana ya, pokoknya itu ada build up juga, gue lupa lagi build up kayak gimana. Oh iya, gue inget. Jadi bola dari bola tuh dari awalnya dari Reki Rahayu, terus dikasih ke Nick Wipers oper langsung ke Ciro, ke Rahmat Irianto ke Ciro, dari Ciro ke si Hen, dan Hen langsung kasih cross ke si siapa namanya, David Da Silva. Itu dari proses tuh.
Dan gol kedua dari Rahmat Irianto yang ngasih operan ke David da Silva, terus mantul ke Ciro, dan pokoknya ini gol lah, proses semua lah. Gol ketiga yang dibikin sama Ciro juga sama tuh, itu dari proses juga, cuman gue agak lupa kayak gimana ya. Dan ini makanya gue bilang Persib di sini kalau mainnya konsisten itu dia ini bisa seminimalnya itu ada di top 5 kalau dia konsisten kayak gini ya. Dan yang perlu dibenahin dari Persib ini sebenarnya itu ada di ada di back sih sebenarnya. Backnya nih kadang nggak fokus karena di babak kedua itu kebobolan dua karena banyak melepas orang sih ya. Terutama di gol kedua yang diciptain sama si Kahar. Karena di sini tuh ada kesalahan dari Ahmad Jufrianto. Ahmad Jufrianto sih ini blunder Ahmad Jufrianto menurut gua, karena ada bola lepas yang menurut gua harusnya dibuang, tapi sama dia cuma ngebelakangin pemain dari Barito ya, dan akhirnya kerebut bisa langsung disikat sama si Kahar dan akhirnya jadi 2 gol. Dan emang kelihatan Ahmad Jufrianto banyak sedikit kesalahan ya di sini. Ya gitu sih, paling harus benahin di backnya aja sih kalau buat gua. Tambah 1 center back yang lebih kuat lagi sih. Dan sama apa lagi ya, kalau untuk tengah sih emang kalau Ricky Kambuaya gak efektif ya di tengah nih, gue bakal taruh Beckham Putra sih jadi attacking midfielder, karena Ricky Kambuaya lagi performance-nya lagi parah banget sekarang. Jujur beda banget sama waktu dia di Persebaya sih. Ini gue gak tahu kenapa sama Ricky Kambuaya, apa mungkin karena baru sembuh cedera, baru sembuh cedera juga sih. Jadi beda banget Ricky Kambuaya ini di timnas sama waktu di tim ya. Jadi kayak gue kalau Ricky Kambuaya lagi drop perform kayak gini, gue lebih pilih gue taruh Beckham Putra di attacking midfielder, Ciro Alves di sayap sama Febri Haryadi ya mungkin, atau mungkin Beckham sama Febri dan Ciro di CAM. Gue bakal naruh kayak gitu sih, karena ini Beckham sama Ciro ini punya kreativitas yang luar biasa menurut gue, bisa nge-build up serangan, mainnya juga bisa roam kemana-mana. Makanya ini 3-4-3 nih sayapnya ini gue yakin Luis Milla ngasih tugas buat free roam, karena dia sering tukar-tukaran posisi nih Ciro sama si Beckham ya, bahkan sama David da Silva juga sering tukar-tukaran posisi Ciro sama si da Silva. Dan makanya jadi si 3 di depannya ini ya, 1 David da Silva target man, 2 Beckham Putra, Ciro Alves ini free roam, dia yang maksudnya yang bikin serangannya. Sayapnya yang back sayapnya nih 2 yang nusuk dari sayapnya, yang ngasih crossingnya dari sayap gitu sih. Emang gokil sih ini Persib Bandung perkembangannya. Gua jadi tertarik untuk nonton Persib Bandung lagi sih, karena sebelumnya gue nonton Persib Bandung kayak anjir males banget, kenapa sih Persib Bandung mainnya kayak gini ya, malah kayak kebobolan banyak, 3-1, 4-1, 5-1, 3-2. Dan sekarang Persib Bandung yang ngegolin banyak 5-2 cuy, gokil Persib Bandung. Dan di sini juga ada kejadian lucu ya dari Persib Bandung tuh. Sumpah ini tuh lucu banget. Jadi mereka nih main fast build up cepat malah jadi gol. Tapi begitu dia main slow, oper pertama dari belakang ke tengah ke sayap, terus ke striker, dibalikin lagi ke tengah, ke sayap sebelah kanan, diutak-utak bentar, ntar dioper lagi ke tengah, ke atas, ke kiri, oper lagi ke tengah, oper lagi ke kanan. Itu main lama banget. Sampai dioper lagi ke belakang, bolanya malah out. Aduh, itu berapa kali kayak gitu Persib Bandung kalau main slow, main lambat, bolanya out sendiri. Kerebut enggak, tapi bolanya keluar. Aduh, ya Allah, lucu banget sih itu kalau ada videonya. Itu sih, itu lo itu semua itu lucu banget. Kalau lo ada yang nggak nonton, lo harus nonton sih itu kejadian itu. Sumpah gue aja sampai kaget kayak anjir, lu main fast build up, set bola simple jadi gol.
Giliran main slow, main yang pelan bolanya malah out ya Allah. Aduh, gokil sih, tapi ya gokil lah, Persib Bandung ada peningkatan, dan Barito Putra juga semoga aja ada peningkatan di game berikutnya. Oke, jadi segitu dulu aja match review untuk hari ini. Nanti besok itu ada game dari Persik Kediri sama Persija Jakarta, Persik Kediri lawan Arema, Persija lawan Madura. Dan itu gue bakal bikin review lagi nanti ya. Oke, jadi segitu dulu aja review dari gue. Saya Pasha Muhammad Rizky Andaya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya sepak bola Indonesia.